Bab 1536-1540. Bab 1536, Nihility Devouring Flame. Xiao Yan memberi kepala olah jiwa, yang mengambang di langit di atas, pandangan yang dalam. Kedua tangannya tampak seperti bunga teratai yang mekar saat mereka menari dan membentuk banyak bayangan. Mengikuti segel tangan ini, kumpulan api merah muda di atas kepalanya mengeluarkan suara swoosh saat melesat ke langit. Akhirnya, ia dengan cepat bergoyang di depan banyak pasang mata. Suhu yang menakutkan secara bertahap dipancarkan sementara api merah muda bergoyang. Ini menyebabkan seluruh dunia merasa seperti kapal uap. Pegunungan di pegunungan jatuh kadang-kadang akan terbakar, menyebabkan asap tebal membubung ke langit. Douki dari beberapa individu yang lebih lemah menunjukkan tanda-tanda mendidih. Selain itu, beberapa dari mereka yang mengalami fluktuasi emosional yang intens terkejut menemukan bahwa tubuh mereka secara bertahap menjadi lebih hangat. Api teratai iblis pemurni memiliki kemampuan yang tidak biasa untuk menggunakan emosi seseorang sebagai sumber untuk membakar tubuh seseorang. Penemuan ini membuat banyak orang takut untuk menarik diri. Hanya setelah mereka keluar dari batas pegunungan, mereka merasakan rasa sakit yang membakar di hati mereka melemah. Semua wajah mereka dipenuhi dengan kengerian. Memang layak menjadi api teratai iblis pemurni dengan menjadi menakutkan ini. Para tetua agung dari beberapa sekte di sekitar gunung mengungkapkan wajah serius dan iri. Jika seseorang melawan seseorang yang memiliki api surgawi semacam ini, dia harus membagi perhatiannya untuk menahan suhu api yang tinggi bahkan sebelum pertarungan dimulai. Suhu yang mengerikan ini bahkan dapat dengan mudah membakar Douki. Xiao Yan akhirnya berencana menggunakan api teratai iblis pemurnian. Patua Hun Mo menyaksikan adegan ini dan mengerutkan kening. Bahkan dia akan merasa sedikit merepotkan untuk berurusan dengan api teratai iblis pemurnian. Meskipun kepala Hall of Souls adalah level yang lebih tinggi dari Xiao Yan, bukan tidak mungkin dia kalah jika dia ceroboh. Anak kecil ini benar-benar orang yang diberkati dengan keberuntungan besar. Saya pernah mencoba untuk mendapatkan api teratai iblis pemurni ini saat itu, tetapi saya akhirnya kembali dengan kegagalan. Tanpa diduga, dia mampu menaklukkan api dengan kekuatannya. Hun Qianmo menghela nafas sebelum dia langsung tertawa, namun, bahkan jika bocah ini benar-benar menggunakan api teratai iblis pemurni, dia masih tidak akan merasa mudah untuk mengalahkan Hun Miseng. Petik 2. Kepala olah jiwa memfokuskan matanya pada kumpulan api merah muda yang berkobar saat dia berdiri di langit. Matanya dipenuhi dengan ekspresi serius. Di atas kehikmatan ini, ada juga gelombang panas yang tidak biasa di dalam diri mereka. Api merah muda secara bertahap membentuk pelat api merah muda di depan banyak pasang mata. Tepi pelat api terdiri dari simbol api yang aneh. Jika seseorang memeriksa simbol-simbol ini, seseorang akan dapat mengatakan bahwa simbol-simbol ini adalah 6 jenis api surgawi yang telah disempurnakan oleh Xiao Yan. Di tengah 6 jenis api surgawi ini, yang berada di tengah pelat api, nyala merah muda seperti kristal bergoyang dengan angin. Reinkarnasi Buddha marah. Mata Xiao Yan mengeras setelah pelat api terbentuk. Sebuah tangisan rendah tiba-tiba dipancarkan. Bas-bas. Piring api merah muda di langit memancarkan gelombang suara berdengung setelah tangisan Xiao Yan terdengar. Pelat api kemudian mengeluarkan suara retak saat diputar perlahan. Saat sedang berputar, kristal api merah muda yang diposisikan di tengah pelat api mengeluarkan suara engah saat tiba-tiba menembakkan pilar api setebal lengan. Api merah muda itu hanya setebal lengan, tetapi membengkak dengan angin saat ia bergegas ke depan sebelum tumbuh ratusan kaki dalam ukuran angin. Api merah muda baru saja terbentuk ketika melesat ke arah gunung di bawah dengan kecepatan yang menakutkan. Setelah kontak, gunung itu anehnya menghilang di depan sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya seolah-olah terbuat dari es. Hanya lubang besar 1000 kaki yang tertinggal. Lubang besar itu tampak tak berdasar. Sepintas, seseorang tidak dapat melihat ujungnya. Pergi. Segel tangan Xiao Yan berubah. Sebuah jari tiba-tiba menunjuk ke arah kepala olah jiwa di langit, dan pelat api dengan cepat naik. Pilar api merah muda itu memotong tanah, membentuk selokan selebar 10.000 kaki di depan banyak mata yang terpana. Tampaknya semua benda yang disentuh sinar api itu tampaknya telah berubah menjadi tidak ada apa-apanya. Sinar api bergerak dengan kecepatan yang hanya bisa digambarkan sebagai kilat. Orang biasa hanya bisa mendeteksi kilatan cahaya terang sebelum sinar api merah muda aneh itu mengunci kepala olah jiwa, yang baru saja akan mundur. Setelah dikelilingi oleh sinar api merah muda,
Douki yang agung di sekitar kepala Hall of Souls mulai dengan cepat meleleh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Meskipun Douki terus melonjak keluar dari tubuh kepala aula jiwa, itu tidak mampu mengejar kecepatan di mana Douki mencair. Kekuatan reinkarnasi Buddha marah saat ini telah menjadi luar biasa dengan penguatan api yang baru terbentuk. Jika elit biasa Doseng dikelilingi oleh sinar cahaya ini, ahli biasa itu kemungkinan akan mampu bertahan selama setengah menit atau lebih sebelum Douki mereka benar-benar meleleh. Pada saat itu, bahkan jiwa seseorang akan dimusnahkan oleh sinar api. Ekspresi para ahli di langit itu berubah ketika mereka melihat kepala Douki dari aula jiwa menghilang dengan cepat. Mata mereka sedikit ngeri ketika mereka melirik kembali ke piring api yang berputar di langit. Mereka bisa mendeteksi aura yang sangat padat dan berbahaya yang berasal dari sinar api. Kepala aula jiwa tidak akan bisa bertahan lama jika ini terus berlanjut. Semua orang saling memandang saat pikiran ini melintas di hati mereka. Setelah Douki di dalam kepala Hall of Souls benar-benar habis, dia akan dikalahkan. Pengendalian reinkarnasi. Xiao Yan menatap kepala aula jiwa di langit, yang dengan paksa menahan sinar api. Matanya berubah sedikit dingin saat tangannya sekali lagi membentuk segel yang berbeda. Setelah perubahan segel ini, nyala api reinkarnasi tiba-tiba mulai berputar ke arah sebaliknya dengan kecepatan tinggi. Bas-bas. Sinar api setinggi 100 kaki tiba-tiba mulai menyusut dengan cepat setelah pelat api reinkarnasi mulai berputar ke arah sebaliknya. Dalam sekejap mata, ukurannya menyusut hingga puluhan kaki, tetapi tidak berhenti di situ. Itu terus menyusut dengan liar. Setelah sinar api menyusut dengan cepat ini, semua orang bisa merasakan energi pemusnahan sedang dikumpulkan. Ini buruk. Ekspresi Pak Tua Hun Mo segera berubah setelah merasakan energi ini. Bahkan jantungnya mulai berdebar saat sinar api menyusut seukuran ibu jari. Pengendalian reinkarnasi jatuh. Kilatan dingin tiba-tiba muncul di mata Xiao Yan setelah sinar api menjadi sebesar ibu jari. Sinar itu mengunci dahi kepala aula jiwa saat Xiao Yan tiba-tiba berteriak. Swoosh! Pelat api reinkarnasi di langit bergetar setelah teriakan ini dibuat. Perlahan-lahan runtuh saat lampu merah menyala di langit. Sinar api seukuran ibu jari itu dengan kejam menghantam kepala aula jiwa dengan kekuatan penghancur. Bang! Sebuah ledakan keras bergema di langit. Gelombang api menakutkan yang diciptakan oleh balok menyebabkan beberapa elit Doseng buru-buru mundur dengan ekspresi berbeda. Mereka bahkan takut mengambil risiko kesempatan untuk bersentuhan dengannya. Itu telah menyerang. Yao Lao dan yang lainnya mengungkapkan sedikit kegembiraan saat melihat balok mendarat. Bahkan kepala Hall of Souls kemungkinan akan menderita setelah terkena serangan yang begitu kuat. Leluhur Pil Tower juga mengunci matanya di tempat api merah muda meledak, tetapi alisnya sedikit merajut. Apakah pemenangnya sudah ditentukan? Mata dari seluruh gunung itu memandang ke langit. Beberapa percakapan muncul dalam gelombang. Serangan Xiao Yan sebelumnya terlalu kuat. Jika tidak ada hal yang tidak terduga terjadi, bukan tidak mungkin untuk menentukan pemenangnya. Aula jiwa benar-benar sunyi. Mereka tidak menyangka kepala aula jiwa tidak memiliki kemampuan untuk membalas dalam pertarungan ini. Hun Qianmo memasukkan tangannya ke lengan bajunya. Dia hanya tertawa setelah mendengar percakapan dari orang lain. Xiao Yan melayang di langit. Seteguk udara yang sangat panas dimuntahkan dari mulutnya. Matanya terfokus pada tempat di mana api merah muda itu berhamburan. Meskipun dia cukup percaya diri dalam serangannya, dia merasakan bahwa kepala Hall of Souls tidak akan mudah dikalahkan untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Uff! Sebuah suara kecil tiba-tiba dipancarkan dari area di mana api merah muda menyebar. Dia memang tidak mati. Ekspresi Xiao Yan tidak senang setelah mendengar suara kecil ini. Kewaspadaan di hatinya meningkat. Segera setelah Xiao Yan menyuarakan pikirannya, sosok hitam samar-samar terbentuk di tengah api merah muda yang menyebar. Kekuatan hisap yang sangat aneh tiba-tiba menyapu ke segala arah ketika itu muncul. Api merah muda, yang telah menyebar, telah tersedot kembali. Akhirnya, api merah muda masuk ke tubuh orang yang perlahan-lahan keluar dari api di depan banyak mata. Mata ini semua dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dia benar-benar telah menyerap api teratai iblis pemurni ke dalam tubuhnya. Apa dia mencoba bunuh diri? Tindakan sosok hitam itu langsung menimbulkan kegemparan. Jelas, semua orang merasa tidak percaya karena apa yang dia lakukan. Dia sebenarnya tidak terluka. Mata Xiao Yan sedikit tercengang saat mereka mengamati kepala aula jiwa saat dia perlahan berjalan keluar dari api.
Xiao Yan merasa tidak percaya. Rasa api teratai iblis pemurnian, memang enak. Namun, sayangnya bukan esensi nyala. Saya benar-benar ingin merasakan esensi dari api iblis pemurnian. Kepala Aula Jiwa berdiri di langit. Dia memukul mulutnya dan senyum yang tidak biasa tergantung di wajahnya. Dia menatap Xiao Yan yang mengerutkan kening. Api hitam aneh dengan kekuatan melahap yang tidak biasa hadir di matanya. Jejaknya merembes keluar dan energi yang mengelilinginya terus-menerus tersedot ke dalam tubuhnya. Setelah itu benar-benar dimakan oleh kekuatan yang tidak biasa. Apakah kamu merasa bingung? Kepala Hall of Souls tertawa pelan. Wajahnya dipenuhi dengan ekspresi aneh. Kamu memiliki api teratai iblis pemurni sementara kepala ini memiliki api surgawi yang bahkan lebih kuat dari itu. Kepala Aula Jiwa perlahan mengulurkan tangannya. Sekelompok api hitam yang tidak biasa tiba-tiba muncul. Api hitam bergejolak dan samar-samar membentuk wajah manusia. Gelombang kekuatan melahap meletus dari mulut wajah manusia itu. Mata Xiao Yan tiba-tiba menyempit seukuran lubang jarum saat api hitam dengan wajah manusia muncul. Yang kedua di peringkat api surgawi. Nihility Devouring Flame. Bab 1537, Yi kecil mengungkap kekuatannya. Badai besar telah terbentuk di dalam hati Xiao Yan saat ini. Nihility Devouring Flame adalah api surgawi yang menempati peringkat kedua di peringkat api surgawi. Itu peringkatnya bahkan lebih tinggi dari api teratai setan pemurnian. Misteri seputar api surgawi ini bahkan lebih tebal dari api teratai iblis pemurni. Paling tidak, berita tentang api teratai iblis pemurni telah menyebar di seluruh benua, tetapi Xiao Yan belum pernah mendengar berita apapun yang berkaitan dengan Nihility Devouring Flame ini sampai sekarang. Nihility Devouring Flame menduduki peringkat kedua di peringkat api surgawi. Api ini lahir dari ketiadaan. Tidak ada gambar untuk dicari atau bentuk untuk dipahami. Dari sudut pandang tertentu, Nihility Devouring Flame dapat dianggap sebagai keberadaan yang misterius. Nihility Devouring Flame dikatakan bisa melahap apapun. Hanya sedikit hal di dunia yang bisa menahan kemampuan melahapnya, tapi Nihility Devouring Flame ini hanya ada dalam legenda. Tidak ada yang pernah mendengar tentang tanda-tanda hal ini. Oleh karena itu, keterkejutan di dalam hati Xiao Yan relatif kuat ketika dia melihat kepala Aula Jiwa benar-benar memanggil api surgawi ini, yang hanya ada dalam legenda. Nihility Devouring Flame, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana dia bisa memiliki Nihility Devouring Flame? Yao Lao juga segera mengenali api hitam yang tidak biasa. Kejutan ekstrim terlihat di wajahnya saat dia tanpa sadar berteriak. Semua orang di sampingnya gemetar hebat setelah mendengar kata-kata ini. Bahkan leluhur Piltover mengungkapkan ekspresi yang sangat muram. Beberapa ahli di sekitar merasakan ketidakpastian setelah melihat pegunungan jatuh, yang menjadi benar-benar sunyi. Nihility Devouring Flame terlalu misterius. Hanya sangat sedikit individu yang mampu mengenalinya. Oleh karena itu, banyak orang merasa agak bingung ketika mereka melihat api hitam di tangan kepala Aula Jiwa. Mencicit-mencicit. Gugusan api hitam dengan wajah manusia di tangan kepala Aula Jiwa tampaknya menjadi sedikit lebih kuat setelah menelan api merah muda. Gelombang tangisan gembira benar-benar dipancarkan darinya. Xiao Yan, sepertinya sangat puas dengan seleramu. Kepala ini jarang melihatnya mengungkapkan kegembiraan seperti itu. Kepala Aula Jiwa tertawa terbahak-bahak saat melihat reaksinya. Mata Xiao Yan tidak berkedip saat dia menatap gugusan api hitam. Dia tiba-tiba merajut alisnya beberapa saat kemudian. Akhirnya, dia perlahan menggelengkan kepalanya dan dengan lembut berkata, api surgawi milikmu ini bukan api pemakan nihility. Banyak orang tanpa sadar terkejut setelah kata-kata Xiao Yan terdengar. Bahkan Yao Lao sedikit tercengang. Selain Nihility Devouring Flame, tidak ada api surgawi lainnya yang memiliki kekuatan melahap. Oh, kepala Aula Jiwa hanya mengangkat alisnya setelah mendengar ucapan Xiao Yan. Tangannya perlahan menggosok api hitam berwajah manusia di tangannya dan bertanya, jika nyala apiku ini bukan api pemakan nihility, mengapa kamu tidak memberitahuku apa itu? Xiao Yan menatap wajah kepala Aula Jiwa dan tersenyum. Kejutan di dalam hatinya juga perlahan terkuras. Nihility Devouring Flame ini memang mampu memancarkan kekuatan devouring yang unik, tapi Xiao Yan memiliki 6 jenis Heavenly Flames. Hampir tidak ada orang di benua yang memiliki pemahaman yang lebih baik tentang api surgawi daripada dia. Oleh karena itu, dia samar-samar merasakan ada sesuatu yang tidak beres setelah dia tenang. Perasaan bahwa ada sesuatu yang salah ini tidak dapat ditunjukkan dengan tepat, tetapi dia menjadi yakin di dalam hatinya setelah mendengar jawaban kepala suku.
Api hitam berwajah manusia di tangan kepala Hall of Soul mungkin memiliki hubungan dengan Nihility Devouring Flame, tapi Xiao Yan yakin bahwa benda ini bukanlah Nihility Devouring Flame yang sebenarnya. Ini adalah penilaian yang bisa dilakukan Xiao Yan karena pengalamannya yang luas bermain dengan api selama lebih dari 1 dekade. Kekuatan melahap yang dimiliki api ini tidak bisa dipalsukan. Itu memang sesuatu yang dimiliki oleh Nihility Devouring Flame. Namun, tampaknya sedikit lemah. Mungkinkah benda ini adalah benih api dari Nihility Devouring Flame? Mata Xiao Yan menatap kepala aula jiwa saat dia tiba-tiba bertanya. Api biji yang disebut ini adalah api yang terpisah dari api esensi. Api benih memiliki beberapa kemampuan api esensi, tapi itu jauh lebih lemah. Dari sudut pandang tertentu, itu bisa dianggap sebagai avatar api surgawi. Namun, kemampuan untuk memisahkan dan membentuk api benih adalah sesuatu yang sangat sedikit dimiliki oleh api surgawi. Api teratai iblis pemurni yang lama mungkin memiliki kemampuan seperti itu, tetapi itu tidak memisahkan dirinya sendiri karena begitu seseorang berpisah dan membentuk api benih, seseorang akan mengurangi kekuatannya. Api iblis itu tidak suka perasaan kekuatannya dipisahkan. Mata Xiao Yan menatap tajam ke wajah kepala aula. Dia jelas bisa mendeteksi mata kepala suku yang menyipit ketika kata-kata, benih api, disebutkan. Seperti yang diharapkan, Xiao Yan dengan dingin tertawa di dalam hatinya setelah melihat sedikit perubahan ini. Jika orang ini benar-benar memiliki Nihility Devouring Flame yang sebenarnya, dia pasti sudah menyerap semua energi di udara sekarang. Mengapa dia perlahan melahapnya seperti yang dia lakukan saat ini? Namun, kepala ini memiliki benih api dari Nihility Devouring Flame. Ini berarti bahwa klan Hun kemungkinan memiliki Nihility Devouring Flame yang sebenarnya. Hati Xiao Yan sedikit serius. Dia tidak menyangka akan menemukan petunjuk tentang fondasi klan Hun kali ini. Nihility Devouring Flame adalah sesuatu yang hanya ada dalam legenda. Namun, itu sebenarnya di tangan klan Hun. Ini bukan kabar baik bagi Xiao Yan. Kamu memang layak menjadi ahli bermain api. Kepala aula jiwa dengan lembut memegang api hitam berwajah manusia di tangannya saat dia tertawa dengan suara samar. Dia diam-diam menegaskan tebakan Xiao Yan. Nihility Devouring Flame sangat penting bagi klan Hun. Meskipun dia memiliki status tinggi, tidak mungkin baginya untuk mengeluarkan bentuk aslinya. Lupakan apakah dia memiliki kemampuan untuk mengendalikan Nihility Devouring Flame. Bahkan jika dia bisa, klan tidak akan mengizinkan siapapun selain kepala klan untuk membawanya keluar dari alam Hun. Namun, bahkan jika itu hanya api benih, itu lebih dari cukup untuk menghabisimu. Kepala suku dari Hall of Souls mengangkat tangannya. Wajah manusia yang dibentuk oleh kumpulan api hitam itu melebarkan mulutnya dan menggigit tangan kepala suku dengan keras. Douqi mulai keluar dari tubuhnya sebelum ditelan oleh api hitam itu. Kepala aula jiwa menjadi sedikit pucat setelah Douqi di dalam tubuhnya ditelan oleh api hitam, tetapi api hitam itu tumbuh lebih kuat. Pada akhirnya, itu mengeluarkan lolongan tajam dari mulutnya. Tubuhnya yang semula seukuran kepala telah menjadi setinggi 1000 kaki, menyebabkan api hitam mengamuk di langit. Mereka yang hadir dapat merasakan Douqi di dalam tubuh mereka secara samar-samar menunjukkan tanda-tanda mencoba melepaskan diri dari tubuh mereka. Mereka buru-buru menekan Douqi mereka untuk menghindari mempermalukan diri mereka sendiri. Mencicit. Api hitam berwajah manusia yang sangat besar melayang di langit. Mata hitamnya yang berongga menatap Xiao Yan. Suara samar air liur yang ditelan bisa jadi, membuat wajah api hitam itu tampak asing. Melahap api tuan, bunuh dia. Kepala aula jiwa dipenuhi dengan rasa hormat saat dia memerintahkan nyala api ini. Cara dia menangani kelompok api ini juga berbeda. Mencicit-mencicit. Api hitam berwajah manusia mengeluarkan teriakan aneh setelah mendengar perintah ini. Setelah itu, nyala api bersiul dan bergerak. Mereka menembus ruang seperti hantu dan menyegel ruang di sekitar Xiao Yan. Benang. Garis api hitam menyebar. Mereka tampak seperti sangkar saat mereka menjebak Xiao Yan di dalamnya. Adegan tiba-tiba ini mengejutkan semua orang. Tidak ada yang menyangka kumpulan api hitam yang tidak biasa ini dapat melepaskan serangannya sendiri. Sungguh enak rasanya. Api hitam bergoyang dan wajah manusia besar sekali lagi muncul di depan Xiao Yan. Itu mengeluarkan tawa yang tajam dan aneh, dengan patuh izinkan aku melahapmu. Bang! Kekuatan melahap yang menakutkan meletus dari ruang sekitarnya setelah tawa tajam api hitam terdengar. Kekuatan ini menyebabkan ekspresi Xiao Yan sedikit berubah.
Dia sedang bersiap untuk menekan api surgawi yang kejam di dalam tubuhnya ketika api merah muda yang kuat tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya ke segala arah tanpa peringatan apapun. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba ini mengejutkan Xiao Yan. Dia melihat api merah muda dengan cepat berkumpul di depannya. Mereka berubah menjadi bayi api seukuran telapak tangan. Bayi ini adalah Yi kecil. Yi kecil, cepat, kembali. Jantung Xiao Yan berdebar kencang saat melihat bayi ini muncul. Little Yi adalah inti dari 6 api surgawi yang digabungkan. Xiao Yan benar-benar akan melompat panik jika Little Yi ditelan oleh api hitam. Yiwa petik terbalik. Little Yi hanya menggelengkan kepala kecilnya saat mendengar teriakan panik Xiao Yan. Wajah kecil yang lembut itu anehnya mengandung kemarahan saat menatap wajah manusia. Api teratai iblis pemurni dan api pemakan nihiliti masing-masing berada di peringkat ketiga dan kedua, tetapi tidak ada yang lebih kuat atau menakutkan daripada yang lain. Tentu saja, ini karena tidak ada yang benar-benar melihat pertarungan antara kedua jenis api surgawi ini. Oleh karena itu, tidak mungkin untuk memprediksi hasilnya. Meskipun Yiwa adalah api surgawi yang baru terbentuk dari penggabungan 6 api surgawi, nalurinya sebagian besar telah diambil dari api teratai iblis pemurni. Oleh karena itu, mendengar api hitam ini, yang hanya merupakan benih dari api utama, bertindak arogan, memprovokasi dia menyebabkan kemarahan naik dari dalam tulangnya. Yiwa, dalam kemarahannya, tubuh kecil Yi kecil tiba-tiba pecah. Lautan api merah muda tiba-tiba menyebar di langit. Penjara api hitam yang telah dibentuk oleh api hitam itu dihancurkan dengan paksa, dan kemudian api merah muda itu menyapu ke arah yang berlawanan dan berubah menjadi penjara api yang lebih besar. Penjara ini telah dibentuk untuk menjebak kumpulan api hitam. Api surgawi di dalam tubuh Xiao Yan mengungkapkan kekuatan penuhnya di bawah kendali Little Yi. Bahkan ketika Xiao Yan secara pribadi menggunakan api, dia tidak akan mampu menandingi kendali Little Yi. Lagi pula, Yi kecil bisa mengendalikan api surgawi sampai batas yang sempurna dan tanpa cacat karena bentuk aslinya adalah semangat api. Perubahan tak terduga ini telah mengejutkan api hitam nihil. Itu buru-buru melepaskan kekuatan melahapnya. Kali ini, itu tidak lagi seberuntung itu. Di bawah kendali pribadi Little Yi, setiap gumpalan api mengendalikan pikirannya sendiri. Hasilnya tidak akan dapat diprediksi jika nihilitas bentuk sebenarnya dari Devouring Flame menelan Little Yi, tetapi bagaimana mungkin benih api belaka bertindak terampil di depan seorang Grandmaster sejati. Yiwa, Little Yi benar-benar mengabaikan melahap api hitam nihil. Api merah muda bergejolak sebelum berubah menjadi bayi besar yang ukurannya mirip dengan wajah besar itu. Setelah itu, dengan kuat meraih wajah besar di depan banyak pasang mata yang terpana. Yi kecil muncul seperti dia benar-benar berencana untuk menelan benih api nihiliti Devouring Flame ini. Bab 1538, memutuskan pemenang. Krun, mulut di wajah manusia yang dibentuk oleh nihiliti Devouring Flame mengeluarkan tangisan tajam yang agak menyedihkan. Setelah digigit dengan kejam oleh Little Yi, wajah itu mulai berjuang mati-matian. Api hitam terus menyembur dari tubuh wajah itu. Mereka dengan liar menyapu ke arah Little Yi. Yiwa, Little Yi mengabaikan pembalasan dari nihiliti Devouring Flame. Api berwarna merah muda di tubuhnya diaglomerasi menjadi baju besi seperti kristal. Terlepas dari bagaimana Devouring Flame memancarkan kekuatan melahapnya, ia tidak dapat secara paksa mengekstrak energi di dalam tubuh Little Yi. Bang-bang. Sambil memblokir kekuatan melahap dari nihiliti Devouring Flame, kepalan tangan Little Yi yang terkepal terus menghancurkan wajah manusia dan melebarkan mulutnya. Setiap kali dia mengayunkan tinjunya, kumpulan api merah muda akan menyerang wajahnya. Api hitam secara bertahap menjadi sedikit tersebar. Bajingan, kamu benar-benar berani melukaiku. Perasaan runtuh yang dipancarkan dari wajah manusia membuatnya tampak agak menakutkan. Itu hanya api benih dari nihiliti Devouring Flame sementara Little Yi adalah roh api yang terbentuk dari penggabungan 6 jenis api surgawi, termasuk api teratai iblis pemurni. Lupakan tentang benih api belaka. Bahkan jika bentuk aslinya muncul, tidak akan mudah untuk mengalahkan Xiao Yan. Yiwa, kecerdasan Little Yi saat ini tampaknya meningkat. Tidak hanya dia bisa memahami bahasa manusia, bahkan emosi di wajah kecilnya menjadi lebih hidup. Oleh karena itu, keganasan melonjak ke wajah kecilnya setelah dia mendengar teriakan nihiliti Devouring Flame. Tangannya meraih wajah manusia yang besar saat nyala api merah muda yang mengerikan keluar dari telapak tangannya. Nyala api ini sebenarnya melilit nihiliti Devouring Flame. Kamu berani memurnikanku. Kamu mencari kematian.
Tindakan Little Yi menyebabkan kengerian muncul di wajah manusia itu. Mulutnya berteriak dengan suara keras. Nihility Devouring Flame belum pernah bertemu apapun yang bisa menahan kekuatan melahapnya selama bertahun-tahun, tetapi kemampuan misteriusnya, yang dibanggakannya, sama sekali tidak berguna kali ini. Ini buruk, aku telah kehilangan koneksi dengan benih api. Kepala Ola Jiwa, yang berdiri agak jauh, tiba-tiba mengungkapkan ekspresi yang berbeda. Pada saat ini, hubungan antara dia dan benih api Nihility Devouring Flame telah terputus. Api surgawi di dalam tubuh bocah ini telah mengalami mutasi. Itu tidak takut dengan kekuatan melahap Nihility Devouring Flame. Aku benar-benar salah perhitungan kali ini. Mata kepala Hall of Souls dengan cepat berkedip. Dia segera mengatupkan giginya, dan tubuhnya bergegas menuju penghalang api merah muda di langit. Meskipun ini hanya api benih, itu adalah sesuatu yang telah lama dia minta dari klan. Jika dia perlahan menyempurnakannya, tubuhnya juga akan memiliki kekuatan melahap. Meskipun kekuatan melahap ini tidak dapat dibandingkan dengan Nihility Devouring Flame, itu bisa dianggap sebagai pukulan mematikan saat bertarung dengan orang lain. Selain itu, dia akan kesulitan menghitung ke klan jika dia kehilangannya. Karenanya, dia tidak bisa membiarkan kecelakaan terjadi padanya. Haha, kepala Ola, orang lain tidak boleh ikut campur dalam pertarungan antara api surgawi. Namun, kepala Ola Jiwa baru saja bergerak ketika sesosok muncul di depannya seperti bayangan. Sosok tersenyum itu milik Xiao Yan, yang telah mengawasi kepala suku. Ekspresi kepala Ola Jiwa menjadi dingin ketika dia melihat Xiao Yan turun tangan dan menghalanginya. Dia tidak terganggu oleh douki-nya yang berkurang setelah dilahap oleh Nihility Devouring Flame sebelumnya. Tubuhnya bergerak dan melepaskan serangannya yang paling tajam dan ganas pada Xiao Yan. Xiao Yan hanya tersenyum karena serangan liar dan kekerasan dari kepala Hall of Souls ini. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa kepala Ola Jiwa saat ini jauh lebih lemah jika dibandingkan dengan sebelumnya. Dari kelihatannya, Nihility Devouring Flame telah menelan banyak douki-nya sebelumnya. Kepala Ola Jiwa secara alami tidak lagi mampu menimbulkan banyak ancaman bagi Xiao Yan di negara bagian ini. Keduanya sekali lagi melepaskan serangan sengit sementara Little Yi di langit melebarkan mulutnya dan meludahkan seteguk api merah muda. Api ini dituangkan ke dalam kelompok api di depannya. Nihility Devouring Flame, yang hanya mampu menahan tekanan dari api di sekitarnya, akhirnya tidak mampu menahan tekanan pada saat ini. Jeritan menyedihkan dikeluarkan. Api hitam yang telah membentuk wajah manusia meledak terpisah. Mereka berubah menjadi ular api hitam yang secara acak masuk dan keluar dari klaster api merah muda seperti lalat rumah tanpa kepala. Ini buruk. Ledakan Nihility Devouring Flame menyebabkan ekspresi wajah Hun Qianmo dan Patua Hun Mo berubah drastis. Keduanya bertukar pandang dan secara bersamaan bergegas ke depan. Mereka berencana untuk campur tangan untuk menyelamatkan Nihility Devouring Flame. Apakah kamu berencana untuk melanggar aturan? Ekspresi kelompok Yao Lao berubah sedikit dingin saat melihat mereka bergerak. Baik Xiao Chen dan leluhur dari Pil Tower dengan cepat bergegas maju dan memblokir duo Hun Qianmo. Pada saat yang sama, ahli kelas Dou Sheng yang tersisa dari aliansi Mansion Langit bergerak dan menahan beberapa elit Dou Sheng dari Aula Jiwa. Dalam sekejap, gunung jatuh menjadi sangat tegang. Pertempuran kacau total akan meletus pada tanda pertama ketidaksepakatan. Hun Qianmo, aliansi Sky Mansion-ku sama sekali tidak takut padamu jika Hall of Souls menginginkan perang habis-habisan. Yao Lao berteriak dengan suara keras. Hun Qianmo menyipitkan matanya. Dia perlahan menyapu matanya ke sekelilingnya. Lineup dari kedua belah pihak hampir sama. Jika mereka benar-benar bertarung, Hall of Souls pasti akan berakhir dengan kemenangan yang menyedihkan jika mereka bahkan bisa menang. Kehilangan seperti itu adalah sesuatu yang berusaha dihindari oleh klan Hun. Apa yang harus kita lakukan? Kilatan dingin muncul di mata Pak Tua Hun Mo saat dia bertanya dengan lembut. Hun Qianmo menatap tajam pada pria muda berpakaian hijau di depannya. Pria muda itu mempertahankan ekspresi tenang. Matanya yang lembut seperti danau yang tenang, tampak tak terduga. Hun Qianmo telah bertukar pukulan dengan pemuda itu sebelumnya dan secara alami mengerti betapa menakutkannya iblis tua ini, yang telah hidup selama ribuan tahun. Dia tahu bahwa akan sulit untuk mengalahkan pihak lain bahkan jika dia melepaskan seluruh kekuatannya. Semuanya akan berlanjut seperti itu. Hun Qianmo menghirup udara dalam-dalam sebelum menyatakan dengan suara rendah dan dalam. Kedua belah pihak sedikit santai setelah mendengar kata-katanya. Mereka segera mundur agak jauh.
Suasana yang sangat tegang itu ditekan dengan paksa. Bang! Tangan bayi Yi kecil yang besar menghantam gugusan api ketika kedua belah pihak mundur. Gugusan api itu mulai berputar liar sebelum berubah menjadi badai api yang benar-benar menghancurkan ular api-api hitam. Akhirnya, dia membuka mulutnya dan menelan badai api ke perutnya. Meskipun kekuatan melahap adalah energi misterius yang hanya dimiliki oleh Nihility Devouring Flame, api surgawi seperti binatang buas. Yang kuat menelan yang lemah. Karena mereka berasal dari asal yang sama, nyala api yang lebih kuat sering memakan nyala api yang lebih lemah. Ketika Xiao Yan ingin mendapatkan api hati jatuh di masa lalu, api itu telah mendambakan api inti teratai hijau di dalam tubuh Xiao Yan. Api pemakan Nihility menduduki peringkat kedua di peringkat api surgawi. Jika seseorang membicarakannya, itu harus sedikit lebih kuat dari api teratai iblis pemurnian. Namun, Devouring Flame saat ini hanyalah api benih. Sangat mudah bagi Little Yi untuk mengkonsumsinya. Bro, Little Yi mengeluarkan suara aneh dari tenggorokannya setelah melahap api benih. Dia segera menepuk perutnya sebagai ekspresi kepuasan. Tubuhnya bergoyang dan kembali ke ukuran lotus. Setelah itu, tatapannya beralih ke Xiao Yan, yang sedang bertarung dengan kepala aula jiwa. Baru kemudian dia melayang ke tempat yang agak jauh dari medan pertempuran di depan banyak pasang mata. Dia memberi isyarat dengan tangannya dan banyak lotus api yang berputar perlahan mulai berguling-guling dengan tenang di sekujur tubuhnya. Kepala aula jiwa, yang terjerat dengan Xiao Yan, melihat sekilas teratai ini melalui penglihatan tepinya. Hatinya sangat terkejut sehingga bergetar. Sebelum dia bisa menarik kembali, tangan berdaging Little Yi menunjuknya, Yiwa, kalahkan. Swoosh! Suara Little Yi baru saja muncul ketika lebih dari 10 teratai api membentuk garis yang dengan cepat menembus langit dan meledak dengan liar di kepala Hall of Souls. Gemuruh. 10 teratai api terus meledak di langit. Gelombang api yang mengerikan tersapu dengan suhu yang sangat tinggi. Para ahli itu, yang awalnya menarik jarak yang sangat jauh, sekali lagi buru-buru mundur. 10 teratai api mungkin hanya dibentuk oleh dua api surgawi yang berbeda, tetapi mereka telah menimbulkan efek domino setelah yang pertama meledak. Kekuatan mereka begitu kuat sehingga menakutkan. Bahkan seseorang sekuat kepala aula jiwa diledakkan sampai dia mengeluarkan erangan teredam. Asap hijau terbentuk dengan menyedihkan di sekujur tubuhnya saat dia buru-buru menarik kembali ke langit. Sosok yang melayang di langit ditarik mundur 10.000 kaki. Sosok itu, kepala aula jiwa, akhirnya dengan paksa menstabilkan tubuhnya. Dia menelan darah segar yang mencapai tenggorokannya. Beberapa kejutan muncul di matanya. Dia tidak menyangka bayi api yang sederhana ini benar-benar memiliki kekuatan bertarung yang begitu kuat. Kepala Hall of Souls, Anda mungkin akan kalah dalam pertandingan ini. Saat kepala aula jiwa merasa terkejut dengan kekuatan bertarung Little Yi yang kuat, sosok seperti hantu tiba-tiba muncul di belakangnya. Angin kencang tanpa ampun menerpa lehernya. Dalam mimpimu, serangan itu datang dengan cepat, tetapi kepala aula jiwa juga bereaksi dengan cepat. Dia secara naluriah membalikkan tubuhnya dan sebuah pukulan berbenturan dengan angin telapak tangan Xiao Yan. Suara yang dalam meledak pada titik kontak. Tubuh keduanya dikirim terbang mundur. Kamu masih sedikit kurang jika kamu ingin membunuh kepala ini. Mata kepala aula jiwa suram saat dia memelototi Xiao Yan saat dia terbang mundur. Dia berteriak dengan suara berat, anggap dirimu beruntung kali ini. Kepala ini secara pribadi akan membalas dendam di lain waktu. Petik 2. Mungkin, kamu tidak akan memiliki kesempatan. Rasa dingin melonjak di mata Xiao Yan dan senyum sedingin es muncul dari sudut mulutnya. Hati kepala aula jiwa menjadi sedikit dingin setelah melihat ekspresi Xiao Yan. Dia sepertinya merasakan sesuatu ketika dia tiba-tiba menoleh. Sebuah suhu tinggi menerkam. 10 teratai api lainnya membentuk garis lurus di depan matanya saat mereka bergegas dengan kecepatan seperti kilat. Mereka dengan keras bertabrakan dengan tubuhnya di depan banyak mata terkejut dari orang-orang di seluruh pegunungan. Bagaimana ini mungkin? Hati kepala aula jiwa terkejut karena energi liar yang menakutkan yang bertabrakan dengan tubuhnya. Bab 1539, Serangan Pembunuh. Rumble. Badai api besar menyapu langit. Suhunya yang mengerikan menyebabkan tanah yang semula lembab mengering dan bahkan mulai retak. Selain beberapa elit Doseng, tidak ada orang lain yang berani melangkah dalam jarak 10.000 kaki dari puncak jatuh. Kepala aula jiwa sebenarnya telah dikalahkan. Seluruh pegunungan menjadi sunyi senyap saat mereka menyaksikan badai api ini menyapu langit.
Setelah diserang secara langsung oleh serangan yang begitu ganas, bahkan jika kepala Hall of Souls dapat mempertahankan hidupnya, dia tidak akan berada dalam kondisi yang baik. Kemungkinan pemenang telah diputuskan. Ekspresi muram muncul di mata banyak orang setelah mengalami pemikiran ini. Kepala Aula Jiwa telah menjadi ahli puncak terkenal di dataran tengah untuk waktu yang lama. Reputasinya yang ganas telah menyebabkan banyak faksi gemetar setelah mendengar namanya, menetapkan Hall of Souls sebagai penguasa wilayah tersebut. Sekarang, bagaimanapun, ahli ini, yang pernah menimbulkan badai berdarah di dataran tengah, telah dikalahkan oleh tangan seorang anggota generasi muda yang sedang naik daun. Setelah pertempuran ini, nama Xiao Yan dan Sky Mansion Alliance tidak diragukan lagi akan menjadi sangat mempesona di Central Plains. Anak ini luar biasa. Posisi penguasa dataran tengah kemungkinan akan berubah. Para tetua agung dan para ahli dari beberapa faksi merasakan pemikiran seperti itu melintas di hati mereka. Mereka melihat sosok tertentu di langit dan kesungguhan dan rasa hormat tambahan hadir di mata mereka. Yang kuat selamanya dihormati di dunia ini. Banyak ahli dari aliansi Mansion Langit di Gunung Jatuh mengungkapkan kegembiraan di wajah mereka saat ini. Mata mereka dipenuhi dengan kebanggaan saat mereka menatap sosok kurus di langit. Alasan Xiao Yan bisa memiliki reputasi yang begitu hebat di dalam aliansi Istana Langit adalah karena banyaknya pertempuran yang dia alami. Setelah pertempuran hari ini, statusnya sebagai pemimpin spiritual aliansi Istana Langit disegel. Jika hasil pertempuran hari ini ditransmisikan kembali ke Sky Mansion, tidak ada yang tahu keributan seperti apa yang akan terjadi. Semua orang mengerti arti dari pertempuran ini. Mulai hari ini, jika seseorang memberi peringkat pada faksi-faksi di dataran tengah, satu rumah besar, ini akan diberi peringkat di atas, satu aula. Di masa depan, penguasa dataran tengah akan menjadi aliansi Mansion Langit. Dibandingkan dengan kegembiraan di sisi Sky Mansion, Hall of Souls benar-benar sunyi. Para ahli itu saling berhadapan. Mereka semua sedikit linglung. Belum lama ini, reputasi hebat dari Hall of Souls masih ada di Central Plains. Setiap ahli yang mendengar nama ini akan mengungkapkan wajah yang diselimuti ketakutan dan kengerian, namun dalam beberapa tahun yang singkat ini, Tuan, yang memiliki reputasi yang pernah menyebabkan ekspresi seseorang berubah, telah merasakan pahitnya kekalahan untuk pertama kalinya. Saya ingin melihat bagaimana Anda akan menjelaskan ini kepada klan. Patua Hun Mo mengungkapkan ekspresi yang tidak stabil. Tatapan di sekitarnya sangat menjengkelkan. Dia mengayunkan lengan bajunya dan berteriak dengan marah. Orang yang tertawa terakhir adalah pemenang sejati. Jika kita bahkan tidak memiliki kesabaran, klan Hun kita akan sudah lama menghilang dari dunia ini. Ekspresi Hun Qianmo mungkin tampak sedikit menyeramkan, tapi dia tetap acuh tak acuh. Dia dengan dingin melirik Patua Hun Mo dan menegurnya. Mulut Patua Hun Mo terbuka setelah mendengar omelan ini. Namun, dia dengan cepat menutup mulutnya. Wajahnya dipenuhi dengan ketidakpuasan yang dia rasakan. Mata Hun Qianmo gelap dan dingin. Tinju keriput di bawah lengan bajunya terkepal erat. Kalian semua bisa bersukacita. Begitu rencana klan Hunku dimulai, aliansi Istana Langit akan dimusnahkan sepenuhnya dengan jentikan jarinya. Tak terhitung banyaknya orang di bawah ini memiliki berbagai pemikiran yang tertinggal di hati mereka. Badai api di langit, perlahan menyebar. Sosok hitam hangus melesat keluar dari badai. Sosok yang benar-benar hitam itu ditutupi dengan banyak luka yang tampak ganas. Bahkan samar-samar mungkin untuk melihat beberapa organ dalam yang berdenyut. Auranya sangat lemah sehingga hampir mustahil untuk dideteksi. Jelas, dia menderita cedera yang sangat serius. Kepala Aula Jiwa. Semua orang merasa hati mereka tegang saat melihat sosok itu. Penampilan menyedihkan ini secara alami adalah kepala Aula Jiwa, yang telah dipukul dengan kejam. Dari penampilannya, jelas bahwa dia tidak lagi memiliki kemampuan untuk bertarung. Pada saat ini, beberapa ahli dari Aula Jiwa, yang telah menunggu keajaiban, merasa benar-benar putus asa. Xiao Yan, kepala ini tidak akan melupakan dendam ini. Kepala Hall of Souls perlahan mendarat di tanah dengan cara yang lemah. Namun, dia berjuang untuk membuka kedua matanya yang buram. Suara serak dan lemah perlahan dipancarkan sebelum ditransmisikan ke telinga Xiao Yan. Dari langit, mata acuh tak acuh Xiao Yan menatap kepala Aula Jiwa, yang tiba-tiba mendarat. Kilatan dingin melintas di matanya. Seseorang harus menyingkirkan masalah sampai ke akar-akarnya. Kepala Aula Jiwa ini mungkin tidak terluka parah, tetapi dengan keterampilan klan Hun, dia mungkin akan hidup kembali setelah beristirahat selama beberapa bulan.
Pada saat itu, dia mungkin bisa memerintahkan Hall of Souls untuk menyebabkan beberapa masalah. Ini adalah sesuatu yang Xiaoyan tidak suka melihatnya. Karena, kamu telah dikalahkan, kamu harus meninggalkan hidupmu. Sebuah niat membunuh melonjak dalam hati Xiaoyan. Dia bergerak dan turun menuju kepala aula jiwa dengan kecepatan seperti kilat di depan banyak pasang mata. Dari niat membunuhnya yang melonjak, jelas bahwa dia berniat untuk memberikan pukulan terakhir saat lawannya jatuh. Xiaoyan, beraninya kamu. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba ini juga mengejutkan para anggota dari Hall of Souls. Mereka tidak menyangka Xiaoyan menjadi sekejam ini. Tidak hanya dia menang, dia juga berencana untuk membunuh. Kamu harus membayar sebagian dari hutang darah yang kamu miliki kepada klan Xiaoku. Xiaoyan benar-benar mengabaikan tangisan itu. Tubuhnya melintas dan muncul di atas kepala-kepala aula jiwa. Telapak tangannya dengan marah membanting ke bagian atas kepala-kepala suku. Dari kelihatannya angin telapak tangannya yang tajam, kepala-kepala suku pasti akan terbelah seperti semangka jika dipukul. Mata kepala aula jiwa yang terluka parah, yang lumpuh, mengungkapkan kengerian dalam menghadapi kematian setelah melihat angin palem jatuh dari atas kepalanya. Xiaoyan, kamu mencari kematian. Sebuah teriakan marah seperti guntur tiba-tiba bergemuruh di samping telinga Xiaoyan tepat saat telapak tangannya hendak menyerang kepala-kepala Hall of Souls. Ruang di sekitar tubuh Xiaoyan menjadi terdistorsi. Hun Qianmo muncul dengan ekspresi muram. Tinjunya yang keriput mengepal saat menghantam Xiaoyan dengan kecepatan seperti kilat. Dari kelihatannya, dia berniat memaksa Xiaoyan untuk menghentikan serangannya. Kilatan dingin melintas di Xiaoyan saat Hun Qianmo menyerang. Angin telapak tangannya tidak melemah. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan Little Yi muncul di bahunya. Little Yi melambaikan tangan kecilnya dan banyak teratai api dengan cepat terbang ke depan. Setelah itu, mereka bertabrakan dengan tangan Hun Qianmo. Bang-bang. Gelombang api panas dengan cepat menyebar dari ledakan. Namun, tinju keriput itu menembus gelombang api dan menabrak dada Xiaoyan dengan kecepatan seperti kilat. Guru. Xiaoyan memuntahkan seteguk darah segar setelah menderita cedera serius. Pukulan Hun Qianmo mengandung keinginan untuk membunuh. Untungnya, ada beberapa teratai api yang menghalanginya. Oleh karena itu tidak fatal meski melukai Xiaoyan. Selain itu, telapak tangan Xiaoyan masih berhasil dengan kejam menabrak kepala-kepala aula jiwa ketika pukulan Hun Qianmo mendarat di tubuhnya. Bang! Telapak tangan Xiaoyan mengandung kekuatan yang sangat besar. Oleh karena itu, kepala aula jiwa diledakkan menjadi kabut berdarah. Selain itu, kekuatan yang tersisa dengan liar berkeliaran di sekitar tubuhnya dan menghancurkannya menjadi berantakan. Xiaoyan tidak terus mengamati tubuh itu setelah berhasil mengenai sasarannya. Dia menelan darah di mulutnya dan dengan cepat menarik diri. Bajingan! Tubuh Xiaoyan baru saja ditarik kembali ketika Hun Qianmo menemukan bahwa tubuh kepala balai jiwa telah hancur berantakan. Matanya berubah merah. Raungan yang dipenuhi dengan niat membunuh bergema di sekitar langit. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Xiaoyan. Tangannya meraih di kejauhan dan ruang di mana Xiaoyan terbang runtuh, menyegel Xiaoyan dalam prosesnya. Mati. Tubuh Hun Qianmo melintas setelah menyegel ruang di sekitar Xiaoyan. Wajahnya dipenuhi dengan keganasan saat dia muncul di depan Xiaoyan. Mata Xiaoyan seram saat mereka menatap Hun Qianmo yang ganas. Sebuah pikiran melintas di hatinya dan teratai api pemusnahan mulai berkumpul di telapak tangannya di bawah lengan bajunya. Hun Qianmo, kematian dan cedera tidak dapat dihindari selama pertempuran. Kamu tidak boleh melanggar aturan. Sosok berpakaian hijau perlahan muncul di depan Xiaoyan tepat saat Xiaoyan hendak melepaskan teratai api pemusnahan pada iblis tua ini. Sebuah suara tenang mengikuti. Itu adalah leluhur dari Pil Tower. Hantu tua, apakah Anda benar-benar berencana untuk sepenuhnya menentang klan Hun saya? Mata Hun Qianmo lekat saat dia menatap leluhur dari Pil Tower sebelum mengucapkan setiap kata dengan jeda. Hun Qianmo, tidak ada gunanya mengancamku. Leluhur dari Pil Tower hanya tersenyum sebelum memberikan jawaban setelah mendengar ancaman Hun Qianmo. Wajah keriput Hun Qianmo berkedut. Dia sadar bahwa tidak mungkin baginya untuk membunuh Xiaoyan hari ini dengan leluhur dari Pil Tower menghalanginya. Matanya dengan muram melirik Xiaoyan. Suara seraknya dipenuhi dengan keinginan membunuh. Xiaoyan, tidak mudah untuk membunuh anggota klan Hun saya. Nasibmu pasti akan 100 kali lebih menyedihkan daripada Xiao Xuan di masa depan. Petik 2. Terima kasih sudah memberitahu saya.
Xiao Yan dengan dingin tertawa. Itu bukan pertama kalinya dia mendengar kata-kata seperti itu dari seorang anggota klan Hun. Huff, lain kali kita bertarung, aliansi Mansion Langitmu akan dimusnahkan. Hun Qianmo mengayunkan lengan bajunya. Dia memberikan senyum dingin yang pekat sebelum berbalik dan bergegas kembali ke tubuh kepala Hall of Souls yang meledak. Kabut hitam melonjak dari tangannya, dan dia menyerap jiwa kepala suku yang hancur ke dalam kabut. Setelah itu, dia mendarat di tanah dengan ekspresi gelap dan serius. Dia tidak berbicara. Sebaliknya, tubuhnya bergerak dan dia bergegas keluar dari pegunungan jatuh. Para ahli dari Aula Jiwa hanya bisa mengikuti di belakangnya dengan sedih. Sayangnya, saya tidak dapat sepenuhnya membakar kepala jiwa Hall of Souls. Xiao Yan menyeringai sebagai anggota Hall of Souls kiri. Dia merasa agak menyesal. Orang tua itu telah berhasil mengumpulkan sisa-sisa jiwa kepala Aula Jiwa. Mengingat kemampuan klan Hun, dimungkinkan untuk menghidupkannya kembali. Kamu terlalu serakah, klan Hun tidak semudah yang kamu bayangkan. Nenek moyang Piltover berbalik. Dia menatap Xiao Yan sebelum dia menggelengkan kepalanya dan tertawa pelan. Aku tidak pernah percaya bahwa ada orang yang bisa berurusan dengan Hall of Souls di masa lalu. Namun, saya mulai sedikit percaya pada saat ini. Keturunan klan Xiao ini mungkin benar-benar dapat mencapai ambisi yang tidak dapat diselesaikan Xiao Xuan saat itu. Petik 2. Bab 1540, Manik Hitam. Pertempuran Valen Mountain, yang telah mengguncang seluruh Central Plains, akhirnya berakhir dengan kekalahan kepala Hall of Souls, meninggalkan banyak perasaan bahwa mereka tidak melihat isi mereka. Hasil akhirnya agak melebihi harapan banyak orang. Hall of Souls, sebuah faksi yang telah berdiri sebagai penguasa Central Plains selama ratusan tahun, akhirnya bertemu dengan faksi kuat yang dapat mengendalikan mereka setelah bertindak tanpa rasa takut dan sombong untuk waktu yang lama. Aliansi Mansion Langit, aliansi yang terdiri dari beberapa faksi besar, yang tidak mendapat penghargaan tinggi dari generasi yang lebih tua, mulai meningkat dengan kecepatan yang mengejutkan setelah beberapa tahun integrasi. Selain itu, jumlah ahli yang berkumpul di aliansi juga menyebabkan beberapa faksi lama merasa malu. Seorang ahli kelas Douseng adalah leluhur yang menjaga sekte tersebut, tetapi aliansi Rumah Langit ini memiliki total 10 dari mereka. Jumlah ini membuat semua orang mengerti bahwa aliansi Mansion Langit tidak hanya mengandalkan keberuntungan untuk bertahan hidup sampai hari ini. Ini menjadi sangat jelas ketika para Douseng elit ini dipimpin oleh seorang ahli yang telah mengalahkan Douseng Bintang 5, Kepala Aula Jiwa. Kejutan itu tak tertandingi. Setelah pertempuran ini, semua orang mengerti bahwa reputasi aliansi Istana Langit akan menyebar ke setiap sudut dataran tengah. Pertempuran besar itu tidak diragukan lagi akan disebarkan oleh banyak orang dengan cara yang terhormat. Pengalihan posisi Tuan mengguncang dataran tengah. Hasil dari pertempuran Gunung Jatuh telah menimbulkan tingkat keterkejutan dan kegembiraan yang mengguncang bumi setelah ditransmisikan kembali ke aliansi Mansion Langit. Selama waktu setengah bulan ini, seluruh aliansi telah turun ke dalam kegembiraan liar. Mulai saat ini, aliansi Rumah Langit akan memiliki reputasi yang tak tertandingi di dataran tengah. Semua anggota aliansi, termasuk anggota terluar, akan dapat menonjolkan dada mereka dengan bangga ketika berinteraksi dengan orang lain karena seragam di dada mereka menampilkan lencana yang memberitahu semua orang bahwa mereka adalah anggota aliansi. Kemuliaan aliansi juga merupakan kemuliaan mereka. Sementara seluruh aliansi Mansion Langit telah turun ke dalam kegembiraan liar, tidak ada yang melupakan orang yang telah membawa mereka kemenangan ini. Pertempuran yang menggetarkan bumi itu diulangi dari individu ke individu dan dianggap sebagai pertempuran paling luar biasa di antara pertempuran yang luar biasa. Xiao Yan digambarkan sebagai makhluk ilahi. Desas-desus ini menyebabkan Xiao Yan tanpa sadar tersenyum tercengang. Namun, desas-desus ini telah menyebabkan banyak anggota aliansi Mansion Langit memperlakukannya seperti makhluk suci yang tidak dapat mereka sakiti. Ini adalah penghormatan buta. Itu adalah iman seorang percaya. Setelah reputasi seseorang terakumulasi sampai batas tertentu, itu diam-diam akan naik di hati seseorang. Rasa hormat yang dirasakan anggota aliansi ini untuk Xiao Yan meningkat dengan semangat. Yao Lao dan yang lainnya sedikit terkejut dengan situasi ini, tetapi mereka tidak menghalangi rasa hormat ini karena keyakinan seperti itu akan meningkatkan kohesi mereka. Selain itu, satu-satunya orang di aliansi Mansion Langit yang memiliki kemampuan untuk menanamkan keyakinan seperti itu adalah Xiao Yan. Kegembiraan liar dalam aliansi berlanjut selama setengah bulan sebelum berangsur-angsur menjadi tenang.
Meskipun kegembiraan anggota biasa sedikit gila, eselon atas aliansi terus tetap tenang. Kemenangan tipis melawan Hall of Souls ini membuat aliansi mendapatkan keuntungan yang tak terhitung. Namun, berada di tempat puncak ini juga berarti mereka akan menghadapi permusuhan terbuka dan skema tersembunyi. Di masa lalu, Hall of Souls sangat kuat. Di bawah pencegahan keganasannya, tidak ada yang berani bertindak melawannya. Namun, aliansi Sky Mansion telah meningkat sedikit terlalu cepat. Itu hanya didirikan untuk waktu yang sangat singkat. Beberapa faksi lama di dataran tengah berkomplot melawannya dengan niat buruk. Bagaimanapun, aliansi Mansion Langit dan Aula Jiwa pada dasarnya berbeda. Hall of Souls sangat kejam dalam segala hal yang mereka lakukan. Mereka benar-benar mengabaikan semua faksi lain. Jika mereka tidak memiliki dukungan rahasia dari klan Hun, perlawanan akan telah terbentuk mengingat tindakan mereka. Sekarang, aliansi Mansion Langit telah melompat ke depan dan menjadi penguasa baru. Secara alami, itu tidak akan bisa mengadopsi pendekatan yang sama dengan Hall of Souls. Lagi pula, mereka tidak didukung oleh keberadaan seperti klan Hun. Oleh karena itu, segera setelah pertempuran besar berakhir, eselon atas mengeluarkan perintah untuk secara tegas melarang setiap anggota bertindak arogan dan sombong terhadap orang lain. Semua tindakan mereka harus tetap seperti biasa. Mereka yang tidak patuh akan dikeluarkan dari aliansi. Di bawah penindasan hukuman keras ini, aliansi Istana Langit tampak sangat tenang dari sudut pandang orang lain setelah memperoleh kemenangan besar. Hampir tidak ada hal yang dapat merusak aliansi menyebar, menyebabkan banyak orang diam-diam mengangguk. Mereka memegang aliansi dalam hal yang lebih tinggi. Meskipun aliansi Sky Mansion telah melampaui Hall of Souls masih ada. Apalagi tidak mengalami kerugian yang besar. Mereka melihat aliansi dengan niat buruk dan menunggu untuk membuat kesalahan sebelum menyerang lagi. Sementara aliansi Sky Mansion terus meningkat, semakin banyak faksi di dataran tengah yang membenci Hall of Souls mulai bergabung. Orang-orang ini takut pada Hall of Souls di masa lalu. Oleh karena itu, mereka memilih untuk menahan kebencian mereka. Sekarang setelah aliansi Rumah Langit ini muncul entah dari mana dan telah melampaui Aula Jiwa, wajar saja jika orang-orang ini berkerumun dan bergabung dengan mereka. Aliansi itu tidak hanya secara acak menyerap sejumlah besar anggota ini. Mereka mengadopsi proses seleksi yang ketat dan rumit sebelum menerima mereka sebagai anggota aliansi luar. Pengecualian dibuat hanya untuk mereka yang sangat kuat dan dapat dipercaya, memungkinkan mereka untuk diserap ke dalam aliansi batin. Penyerapan yang teratur ini menyebabkan kekuatan aliansi Sky Mansion yang besar untuk diam-diam melambung sekali lagi. Aliran mengalir melalui hutan di bagian terdalam dari alam bintang. Itu segera berubah menjadi air terjun perak yang dengan cepat jatuh, mendarat di danau yang jernih di bawah. Sesosok manusia duduk di permukaan air di tengah danau. Dia tidak bergerak. Riak-riak yang berfluktuasi dan menyebar di air secara otomatis menghilang ketika mereka berada 10 meter darinya, seperti ada aura yang sangat sunyi di sekelilingnya yang memberinya penampilan aneh. Berdengung. Keheningan ini berlanjut selama sekitar setengah hari sebelum sosok manusia itu akhirnya membuka matanya yang tertutup rapat. Cahaya api samar melintas di matanya yang hitam pekat. Dia menundukkan kepalanya. Dia mengerutkan kening saat dia melirik telapak tangannya. Ada manik-manik hitam tergantung setengah inci di atas telapak tangannya. Warna maniknya adalah hitam yang sangat dalam. Sekilas, itu tampak seperti lubang hitam kecil. Bahkan rasanya seperti mencoba menarik jiwa seseorang ke dalamnya. Sosok manusia itu secara alami adalah Xiao Yan. 3 bulan telah berlalu sejak pertempuran di Gunung Jatuh. Selama 3 bulan ini, aliansi Mansion Langit tampaknya telah mengalami transformasi total. Perubahan berulang dan drastis terus terjadi, tetapi Xiao Yan tidak ikut campur dalam masalah ini. Dia tidak terlalu bagus dalam hal mengelola faksi. Memaksa dirinya untuk terlibat hanya akan menyebabkan lebih banyak kerugian daripada keuntungan. Yao Lao juga jelas menyadari hal ini. Oleh karena itu, dia membiarkan Xiao Yan berlatih sendirian dan tidak mengganggunya. Xiao Yan menghabiskan seluruh waktu luangnya dalam pelatihan. Xiao rukun dengan dokter peri kecil dan King Lin. Oleh karena itu, dia tidak benar-benar menempel di samping Xiao Yan. Selain itu, ada juga Xiao Chen yang kuno dan ketat terus-menerus memantau pelatihannya, jadi dia berakhir dengan waktu luang paling banyak setelah pertempuran besar. Pelatihan 3 bulan ini memang meningkatkan kekuatan Xiao Yan. Saat ini, ia telah stabil sebagai bintang 5 doseng awal.
Meskipun mantra api telah berevolusi menjadi metode Qi kelas Tian, 3 bulan penyerapan energi hanyalah setetes lautan untuk Xiaoyan. Hanya pada saat ini dia menemukan betapa sulitnya meningkatkan kekuatan seseorang di kelas Dou Sheng kecuali ada beberapa keadaan khusus. Meskipun 3 bulan pelatihan ini tidak memungkinkan Xiaoyan untuk meningkatkan levelnya, dia masih berhasil mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Keuntungan ini datang dari ketika Little Yi telah menelan biji api Nihility Devouring Flame. The Nihility Devouring Flame dikatakan dapat melahap apa saja. Itu bahkan bisa menelan energi dan Qi dan sangat sombong. Kekuatan melahapnya yang aneh akan menyebabkan seseorang merasa iri. Terlebih lagi, hal yang membuat hati seseorang benar-benar tertarik padanya adalah selama seseorang mampu memurnikan benih api dari Nihility Devouring Flame, seseorang akan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan kemampuannya. Meskipun kemampuan ini tidak sebanding dengan Nihility Devouring Flame, itu sangat berguna untuk pelatihan. Oleh karena itu, Xiaoyan telah menghabiskan sebagian besar waktunya mempelajari kekuatan melahap itu. Pengamatan Xiaoyan tidak melebihi harapannya. Sebuah manik berwarna hitam secara bertahap terbentuk di dalam tubuh Xiaoyan setelah Little Yi menelan biji api Nihility Devouring Flame karena keduanya adalah api surgawi. Xiaoyan bisa merasakan kekuatan yang melahap, yang bahkan bisa menelan jiwa seseorang, di dalam manik ini. Xiaoyan bersukacita setelah mendapatkan manik hitam ini, yang berisi kekuatan melahap itu. Jika dia bisa mendapatkan kekuatan melahap ini, dia pasti akan bisa berlatih lebih efektif, tetapi kegembiraannya tidak bertahan lama sebelum dia menemukan sesuatu yang mengerikan. Jika manik ini ditempatkan di tubuhnya, secara bertahap akan menelan Qi di dalam tubuhnya. Selain itu, Xiaoyan bahkan samar-samar bisa merasakan bahwa kekuatan hidupnya juga diserap bersama dengan Qi-nya. Xiaoyan telah menemukan bahwa energi yang diserap oleh kekuatan melahap ini sangat tidak murni, dan kotoran di dalam energi ini diaglomerasi bersama karena kekuatan yang melahap. Sangat sulit untuk menghilangkan kotoran ini bahkan ketika dia menggunakan api surgawinya. Dia tidak dapat menyerap energi yang telah dilahapnya. Benda sialan ini. Ekspresi Xiaoyan menjadi sangat jelek setelah merasakan situasi ini. Hal ini tidak hanya tidak berguna, itu juga berbahaya. Dari tampilan kekuatan yang melahap ini, orang biasa benar-benar tidak akan diberkati untuk menikmatinya. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dengan kecewa. Dia melirik manik-manik hitam sebelum membalik tangannya. Dia baru saja akan menyimpannya di storage ring-nya ketika nyala api merah muda keluar dari tangannya. Yi kecil muncul. Tangannya yang lembek melingkari manik-manik itu. Saat keinginan memenuhi wajah kecilnya. Hah! Xiaoyan terkejut saat melihat Little Yi muncul.